Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini bersukacita. Kembali kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita memasuki hari yang baru, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pagi hari ini saya memberikan judul tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesudahan segala sesuatu menunjukkan suatu keadaan akhir dari segalanya. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, di sana dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini menunjuk pada akhir dari masa atau zaman, akhir zaman. Tetapi di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6 di sana dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dalam ayat ini kita melihat bahwa kesaksian Paulus, dia menyadari dan dia mengerti bahwa hidupnya di dunia akan berakhir. Dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kesudahan segala sesuatu ini bisa saja diartikan sebagai akhir dari hidup kita atau juga akhir dari sebuah zaman atau masa. Ayat di atas yang sudah kita baca tadi, kita akan melihat apa yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi kesudahan segala sesuatu. Yang pertama di sini yaitu kuasai diri. Di hari-hari yang terakhir ini ada banyak hal yang seringkali memancing kehidupan kita, orang-orang percaya, untuk kita melakukan dosa. Mungkin karena sesuatu yang sedang kita hadapi, kita menjadi mudah marah, kita menjadi mudah emosi, kita terpancing dengan keadaan di sekitar kita. Seorang bapak yang bersaksi istrinya, ketika suatu saat dia akan diantar ke sekolah, istrinya ini turun dari motor, dia ketakutan Bapak Ibu Saudara. Suami ini bingung, dia minta pulang ke rumah. Besok harinya saat dia akan berangkat mengajar lagi, saat dia mau masuk sekolah, dia merasa ketakutan lagi. Pasti orang-orang nanti akan menjudge saya bahwa saya yang bersalah. Lama-kelamaan suaminya bingung saudara, ada apa dengan istri saya. Sampai akhirnya di rumah pun dia merasa galau sekali. Ternyata disitulah dia tidak dapat menguasai dirinya. Dengan purna tugas yang dia hadapi, ternyata dia belum siap Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya dia harus dibawa ke rumah sakit jiwa dan ada 2 minggu dia dirawat di sana. Tapi puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan dia bisa teratasi. Ada banyak orang hari-hari ini dengan masalah yang mereka hadapi, dengan kesulitan yang mereka hadapi, karena mereka tidak dapat menguasai diri. Mereka bisa saja membunuh orang lain, mereka bisa saja bunuh diri. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita untuk kita dapat menguasai diri kita. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan penguasaan diri ini di dalam Alkitab juga merupakan buah roh yang terakhir. Biarlah kita, setiap kita anak-anak Tuhan yang tetap terus melekat kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan berikan roh penguasaan diri itu dalam hidup kita. Yang kedua yaitu tinggal tenang. Tenang itu adalah suatu kebutuhan semua orang yang ada di dunia ini. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Alkitab sendiri mengatakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bersyukur pagi hari ini firman Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, mari kita mau hadapi dengan ketenangan. Karena ketika kita tenang, disitulah terletak kekuatan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah hari-hari ini ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini,
bersama Tuhan kita akan mampu menghadapinya. Seperti Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang pertama, di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Disinilah letak ketenangan kita ketika kita ada dekat dengan Tuhan. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, seringkali kita mencari ketenangan. Kita mencari pertolongan orang lain, tetapi ternyata hal itu tidak menjamin bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan sudah ingatkan dalam hidup kita, hanya dekat Allah saja kita tenang. Yang ketiga yaitu berdoa. Doa itu bukanlah perkara yang mudah. Sebab sejatinya doa itu di mana kita sedang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada kalanya ketika orang disuruh berdoa, aku nggak bisa berdoa karena aku nggak bisa berkata-kata. Ternyata doa bukan hanya sekedar susunan kata-kata, tetapi doa adalah ketika kita membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang bingung. Kita sepertinya tidak ada teman untuk kita curhat. Beberapa waktu yang lalu mungkin dengan sakit penyakit yang dihadapi, dengan masalah yang dihadapi, saya bertemu dengan beberapa orang dan seringkali kita sebagai manusia kita butuh untuk teman curhat. Tetapi biarlah kita diingatkan melalui firman Tuhan. Ketika masalah itu datang dalam hidup kita, mari kita mau curhat dengan doa, yaitu kita curhat dengan Tuhan. Masalah yang kita hadapi kita serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Sebab ketika kita berdoa, ada keintiman dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh ketenangan dan kekuatan itu nyata di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah di akhir zaman ini, hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Sebab kita tidak tahu kapan akan berakhirnya zaman atau berakhirnya waktu, bahkan hidup kita, semua tidak ada yang tahu. Tetapi apapun yang kita hadapi, mungkin ketakutan yang kita hadapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada hal yang menakutkan di hadapan kita. Tetapi biarlah kita mau tetap terus berjaga-jaga di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kita mau menghadapi akhir hidup kita, kesempatan yang masih kita miliki dengan yang pertama, kuasai diri kita. Biarlah kita tinggal tenang dan kita mau tetap terus berdoa. Kita jaga hubungan kita yang intim bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apapun yang sedang kita hadapi, biarlah kita mau tetap terus jaga ketiga hal ini. Kita mau tetap terus tinggal di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur firman boleh datang dalam hidup kami. Kami tidak tahu akan masa hidup kami tidak tahu akan berakhirnya zaman ini. Tetapi firman boleh datang dalam hidup kita, untuk hidup kami Tuhan, untuk tetap kami bisa menguasai diri kami, untuk tetap kami tinggal tenang di dalam Engkau, dan untuk kami tetap berdoa bersama dengan Engkau. Karena ketika kami hidup dekat dengan Engkau, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Tuhan akan berikan ketenangan itu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Mampukan kami di hari-hari ini Tuhan, di hari-hari yang terakhir, didapati iman kami makin melekat. Iman kami tetap bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau yang menjadi Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, memberkati setiap umat-umat-Mu pagi hari ini, apapun keberadaan mereka. Yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, seluruh diakan, staf Gembala, para aktivis yang ada juga kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah pada saat ini kami akan masuki bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya di dalam Engkau, bersama Engkau, kami akan lakukan perkara yang besar. Mujizat-Mu Engkau akan nyatakan bagi setiap kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau alaskan doa kami. Haleluya. Amin.